Baik saudara, senang sekali saya Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu apa saja yang sebenarnya menarik untuk kita angkat dalam Serambi Indonesia. Langsung saja kita perbincangkan bersama dengan Bung Bukhari M. Ali, Sekretaris Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung. Pagi Nana. Bagaimana Bung, sudah siap untuk membagikan informasi pada hari ini? Iya. Ya. Informasi apa saja yang kita anggap penting pada hari ini? Bukan banyak sekali memang berita yang masuk. Setidaknya ada 4 topik yang sangat menarik ya. Yang pertama tentu tentang banjir di Singkil. Ya. Masih juga yang mengenai kemarin ya juga kita jadikan headline. Karena hari ini memang dampaknya lebih kepada dampak yang menyebabkan 21 sekolah terpaksa diliburkan dalam 3 hari. Mulai hari ini, besok dan lusa, karena memang tidak bisa belajar. Banjirnya sampai ke sekolah. Kemudian ketinggian banjir seperti apa, Bung? Berapa meter kah ketinggian banjir yang kita dapat informasinya sehingga saat ini? Iya, setinggi pinggang orang dewasa. Dan memang, tetapi itu kan sangat mengganggu. Setinggi lutut pun kalau di ruang belajar tentu tidak bisa, karena memang rata-rata di sana kan lantai 1 tidak bertingkat. Jadi sama sekali tidak bisa melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar selama 3 hari ke depan. Yang sebelumnya juga kemarin juga sebetulnya juga tidak bisa belajar, tapi ini diliburkan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Singkil. Selain dari 21 tadi yang sudah disebutkan 21 sekolah yang terpaksa harus dihentikan selama 2 hari, 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan ini, apa efek lain dari banjir ini, Bung? Juga tiang listrik yang tumbang juga bertambah, ada 1. Kemudian juga jembatan di Pulau Saro juga dilaporkan juga ambruk di sana. Ini juga akan berdampak sehingga masyarakat yang mau masuk ke Singkil harus melalui hutan untuk sementara dicari jalan alternatif. Kemudian juga pengungsi di sana juga sudah mulai memperebutkan lahan untuk bisa menempati posisi posko-posko di sana. Bantuan terus mengalir tentunya. Ini seperti apa, Bung? Lahan yang diperebutkan oleh masyarakat seperti itu, apakah tidak ada memang dari pemerintah, pihak pemerintah sendiri yang menentukan posko untuk bantuan segala macamnya ada di satu tempat seperti itu, seperti apa, Bung, sebenarnya? Ya, karena tidak cukup mungkin masyarakatnya banyak, poskonya masih terbatas. Jadi antrilah kira-kira masyarakat berlomba-lomba ingin mendapatkan menjangkau posko lebih ke sana. Hingga saat ini seperti apa bantuan yang informasi mengenai bantuan yang masuk ke Kabupaten Singkil sendiri? Terus dilakukan, dari tingkat 1 pun sudah mulai bergerak ke sana. Kemudian dari pemerintah setempat juga ada pemerintah Singkil juga sudah memberikan bantuan masa panik. Saya kira masyarakat sudah bisa berkumpul untuk di daerah-daerah tertentu posko itu. Baik, mengingat juga memang setiap tahunnya setiap tahunnya, setiap akhir tahun tentunya setiap curah hujan tinggi pastinya Kabupaten Singkil ini selalu direndam oleh banjir. Tentunya juga ini adalah PR ya untuk pemerintah Singkil sendiri. Informasi lainnya yang kita anggap menarik, Bung, untuk hari ini apa saja, Bung? Saya kira ada pejabat eselon 2 di pemerintahan Provinsi Aceh diduga keras memalsukan kenaikan pangkatnya. Jadi dia dari 4A ke 4B diduga memalsukan tanda tangan Sekda Pak Setio Budi yang dulu. Kejadian ini terjadi tahun 2013. Kejadiannya terjadi tahun 2013, tapi baru kita temukan pada saat ini. Apa efek dari ini, Bung? Ya, kalau ini terbukti tentu dia akan dicopot dari jabatannya. Kemudian misalkan dia dari sekarang 4B, kemudian dia karena itu tidak diakui dipalsukan menjadi 4A dan diturunkan lagi menjadi 3D. Itu sebagai hukuman konsekuensinya, sanksinya sanksi yang diberikan sehingga dia tidak bisa memegang jabatan itu karena pangkatnya tidak cukup. Nah, itu otomatis seperti itu. Informasi lainnya mungkin, Bung, yang menarik juga pada hari ini soal gas yang muncul akibat di bawah tanah ya, di Lam Teba. Di Lam Teba ya, di Aceh besar ya, Bung ya. Betul, yang beberapa hari belakangan ini kan mengeluarkan uap panas ya. Ternyata memang ada kebakaran di bawah tanah dan itu sudah mulai menelan korban.
Jadi ada orang yang sudah mulai pingsan, sudah mulai terhirup, mungkin bau belerang ya, bau apa itu yang batu bara itu yang memang kita anggap ini persoalan yang serius. Apa pemicu dari kebakaran, seperti apa maksudnya kebakaran yang terjadi di tanah seperti di bawah tanah seperti itu, Bu? Ya mungkin saja orang membakar hutan, kemudian ya api menjalar, kemudian ya kena batu bara misalnya, ada batu bara di bawahnya kan. Batu bara sendiri kan bahan bakar, bahan bakar misalnya kan dipakai untuk dulu tuh bahan bakar kereta api dan sebagainya kan batu bara. Nah ini karena kena ini mungkin menjalar terus di bawah, dan menurut ahlinya ini lebih berbahaya daripada kebakaran hutan karena mengendap di bawah tanah dan dia memunculkan hawa panas, kemudian juga bau yang mengganggu ya, kalau terhirup itu berbahaya. Baik, dari informasi yang kita dapatkan, adakah korban dari kejadian ini, Bung? Ada sudah mulai ada yang pingsan. Kemudian kemarin sore wartawan kita juga dengan Dinas Pertambangan Energi Provinsi Aceh ya turun langsung ke lokasi. Mereka mendapatkan sudah mulai menelan korban. Jadi udah serius ini dianggap. Penanganannya seperti apa hingga saat ini? Kemudian juga bagaimana dengan respon dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar mungkin? Iya, mungkin saat ini sedang dicari cara, bisa saja mereka dibawa ke tempat lain yang mungkin yang lebih aman ya. Tapi ini belum keluar dari pemerintah, tapi upaya-upaya ke arah itu terus dilakukan, saya kira. Itu berarti untuk respon dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Ini Aceh Besar dan juga provinsi tentunya juga turun ke sana. Karena kan ini juga mungkin pemerintah Aceh Besar sendiri akan kesulitan menangani sendiri persoalan yang gini. Baik, setelah 3 informasi tadi yang sudah kita sajikan pada hari ini, Bung, adakah informasi lainnya yang kita anggap menarik untuk hari ini, Bung? Iya, ini persoalan KIM ya. Mereka sampai saat ini belum bisa mencetak baliho karena memang ada sengketa antara salah satu paslon dengan partai yang membuat mereka sama-sama mengklaim itu adalah lambang dari Partai Aceh. Ini karena ini belum tuntas dan hari ini rencananya Pak Wasli akan menangani masalah ini. Tetapi posisi ini mengganggu sekali sehingga tidak bisa dicetak baliho-baliho yang akan ditempel di jalan-jalan atau dipasang di mana. Berarti saat ini tahap untuk menuju Pilkada 2017 adalah untuk menuju kampanye seperti itu, Bung? Iya, ini kan sedang berlangsung kampanye, cuma kampanye dialogis ya, tidak terbuka. Tetapi untuk pemasangan baliho semestinya sudah dilakukan, tapi karena ada gangguan ini tidak bisa. Tapi apakah itu terhambat hanya untuk pasangan calon yang bermasalah? Apakah juga kepada semua pasangan calon? Semua tentunya, karena kan KIP mencetak kan 5 kelimanya, kan nggak mungkin hanya 3, 2 lagi kosong misalkan ya. Jadi harus tuntas semua baru bisa dicetak. Sementara di tingkat 2 kan sudah mulai ini khusus untuk provinsi. Berarti di provinsi terhambat untuk bagian di situ nyambungnya, dan kita masih akan terus menunggu informasi lanjutan dari pihak terkait juga melalui Serambi Indonesia pastinya. Terima kasih Bung Buhari untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.